Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi pada materi berikutnya adalah cara membuat magnet dan kemagnetan bumi. Cara membuat magnet ada 3, yaitu elektromagnet, gosokan, dan induksi. Dengan cara gosokan, sebelum dijadikan magnet, magnet elementer itu tidak teratur, maka akan kita gosok searah magnet elementernya akan menjadi teratur. Nah, anak-anak perhatikan, ujung yang digosok pertama memiliki kutub sejenis dengan kutub magnet penggosok. Yang kedua dengan elektromagnet, kita liliti dengan kawat, kemudian saklar kita nyalakan atau kita tutup, maka arus mengalir sehingga magnet elementer akan menjadi teratur. Untuk kutub menggunakan kaidah tangan kanan atau aturan genggaman tangan kanan, di mana untuk kutub utara ditunjukkan oleh ibu jari dan keempat jari menunjukkan arah arus listrik. Induksi atau imbas, yaitu mendekatkan magnet. Besi yang belum menjadi magnet saat didekatkan pada paku maka tidak akan dapat menarik paku, tapi setelah didekati magnet maka paku akan ditarik. Dan anak-anak bisa lihat kutub-kutubnya. Cara menghilangkan sifat kemagnetan yaitu dengan cara dipukul, cara dibakar, atau dengan cara dialiri arus AC. Atau lebih lengkapnya ini anak-anak dengan keterangannya, saat dipanaskan atau dipukul atau dijatuhkan atau dalam medan listrik atau dialiri arus AC, pada prinsipnya susunan magnet elementernya menjadi berubah atau tidak teratur, berarti sifat kemagnetannya akan hilang. Medan magnet adalah ruangan di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. Medan magnet dapat ditunjukkan dengan taburan serbuk besi seperti yang anak-anak lihat. Nah, ketentuannya, garis gaya magnet keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Antara garis gaya magnet tidak saling berpotongan, dan yang garis gaya magnetnya rapat berarti medan magnetnya kuat, yaitu terdapat pada kutub-kutubnya. Pola garis gaya magnet utara dengan utara berarti arahnya keluar. Selatan dengan selatan arahnya masuk. Utara dengan selatan keluar dari utara masuk ke selatan. Sekarang kita lihat kemagnetan bumi. Anak-anak, apabila magnet jarum digantungkan bebas, maka akan selalu menuju arah utara selatan. Tapi perlu diingat, tidak tepat pada kutub utara dan selatan bumi, tetapi terjadi penyimpangan. Ya, jadi hanya mendekati. Tapi selalu menuju ke arah utara selatan. Itu membuktikan bahwa bumi bersifat magnet. Nah, karena menyimpang tadi sehingga membentuk sudut. Nah, penyimpangannya disebut sudut. Sudut yang dibentuk disebut sudut deklinasi apabila menyimpangnya ke kutub selatan dan utara bumi, sehingga ada deklinasi positif dan deklinasi negatif. Positif jika kutub utara magnet menyimpang ke timur, negatif jika menyimpang ke barat. Sudut inklinasi. Nah, ternyata magnet jarum itu tidak hanya menyimpang terhadap kutub utara selatan, tetapi menyimpang juga terhadap bidang horizontal
bumi. Nah, penyimpangan itu membentuk sudut yang disebut sudut inklinasi. Kita lihat penyimpangannya anak-anak terhadap bidang horizontal. Positif jika kutub utaranya menyimpang ke bawah, negatif jika kutub utaranya menyimpang ke atas. Sudut inklinasi 90 derajat terjadi di kutub-kutub bumi, 0 derajat terjadi di daerah khatulistiwa. Elektromagnet. Percobaan Ørsted membuktikan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terhadap medan magnet dan menggunakan kaidah tangan kanan. Sekarang kita lihat medan magnet di sekitar kawat lurus. Nah, anak-anak bisa lihat yang garis kuning itu adalah arus, sedangkan arah medan magnetnya mendatar. Nah, berarti seperti ini juga masih menggunakan kaidah tangan kanan. Itu pun juga bisa kita lihat. Sekarang pada kawat yang melingkar. Sekarang pada solenoida. Percobaan Ørsted menyimpulkan bahwa di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Arah medan magnet tergantung pada arah arus listrik yang mengalir yang tadi kita katakan menggunakan kaidah tangan kanan. Faktor-faktor yang menentukan adalah kuat arus, jumlah lilitan, dan inti besi lunak yang dimasukkan pada kumparan. Penggunaan elektromagnet diantaranya untuk mengangkat alat untuk mengangkat benda-benda yang berat dari besi. Kemudian bel listrik. Bisa kita lihat prinsip kerjanya anak-anak. Bagian-bagiannya di sini ada interruptor yang fungsinya nanti sebagai saklar otomatis. Pada saat dihubungkan, ini penjelasannya. Yang berikutnya adalah relay. Relay adalah sebuah alat dengan energi listrik. Arus yang kecil dapat menghubungkan atau memutus arus listrik yang besar. Dengan kata lain sebagai saklar otomatis tapi untuk rangkaian listrik berarus besar. Kita lihat prinsip kerjanya. Seperti itu. Kita lanjutkan gaya Lorentz, gaya yang muncul pada kawat berarus listrik yang berada di dalam medan magnet. Medan magnet adalah dari utara ke selatan. Berarti seperti garis kuning itu arahnya ke atas. Arah arus menuju ke kita, arah medan magnet ke atas, berarti gaya Lorentz-nya ke barat menurut arah mata angin. Besarnya gaya Lorentz dirumuskan F sama dengan B kali I kali L dengan satuan-satuan secara SI. Contoh soal, panjang kawat 2 meter berada tegak lurus dalam medan magnet 20 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir 400 mA, berapakah besarnya gaya Lorentz? Karena ini satuannya untuk kuat arus masih dalam satuan yang bukan SI, maka dalam mengerjakan dijadikan SI dulu. Miliampere dijadikan ampere, berarti dibagi 1000, 0,4 ampere.
sehingga besarnya gaya Lorentz adalah 16 Newton. Arah gaya Lorentz caranya merentangkan ketiga jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah saling tegak lurus, berarti semua membentuk sudut 90 derajat. Pemanfaatan gaya Lorentz ada motor listrik yang terdapat pada tape recorder, pompa air, dan yang lainnya. Kemudian alat-alat ukur listrik. Ini anak-anak bisa lihat arah gaya Lorentz. I arah ibu jari, B adalah medan magnet atau telunjuk, F-nya gaya Lorentz. Ini kalau secara 3 dimensi menggunakan sumbu X, Y, Z, atau kalau tidak menggunakan gambar yang bawah itu anak-anak. Jadi arah yang tegak lurus mendekati pembaca diberi simbol lingkaran ada titiknya. Seperti itu berarti itu adalah mendekat kita. Kemudian arah yang tegak lurus menjauhi pembaca diberi simbol lingkaran kemudian disilang. Jadi boleh pakai gambar yang sebelah kiri atau sebelah kanan, artinya sama, tapi tolong diperhatikan. Alat-alat yang menggunakan prinsip gaya Lorentz adalah motor listrik. Coba anak-anak bisa lihat, apabila arus dihubungkan maka arus meninggalkan kita, B-nya dari utara ke selatan, kemudian gaya Lorentz-nya ke atas. Sebaliknya, setelah melingkar itu membelok menuju ke kita, maka gaya Lorentz-nya arahnya ke bawah. Di bagian-bagian dari motor listrik. Kemudian alat ukur listrik, kalian lihat di situ. Prinsip kerjanya, jika jarum dialiri arus, kumparan akan berputar, namun kumparan tidak dapat berputar terus karena tertahan oleh bekas spiral. Berputarnya spiral menggerakkan jarum penunjuk angka. Besarnya putaran kumparan sama dengan besarnya penyimpangan jarum penunjuk angka, sehingga besarnya penyimpangan dapat dijadikan sebagai hasil pengukuran. Sekian anak-anak pembelajaran dari Bu Wiwi hari ini. Ada penilaian di spensako.id. Silahkan dikerjakan, hati-hati dan teliti dalam mengerjakan. Semoga dapat hasil yang memuaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.